Shalom buat kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Hingga pada saat ini Engkau tetap menyertai kami dan memberkati kami Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Sampai pada masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan kamu mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang harus perlu kita ketahui, bahwa setiap manusia tidak boleh menyepelekan yang namanya waktu. Karena seiring bertambahnya waktu, usia kita juga semakin bertambah. Bukan hanya usia juga, tetapi fisik kita juga semakin melemah. Itu artinya bahwa memasuki usia tua bukanlah suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Firman Tuhan pada saat ini berkata kepada kita bahwa namun sampai masa tuamu aku akan tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Melalui firman ini kita diajarkan bahwa memang manusia mengalami yang namanya perubahan, di mana perubahan dari anak-anak menjadi dewasa menjadi orang tua, yang dahulunya memiliki rambut hitam pekat tetapi sekarang memiliki warna rambut yang putih. Rambut hitam digambarkan sebagai masa muda dan rambut putih digambarkan sebagai masa tua. Tetapi manusia telah mengalami perubahan, tetapi Allah, Ia adalah Allah yang tetap sama, baik dahulu, sekarang dan selamanya. Dapat kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat 8. Di sana dikatakan bahwa Allah itu tetap sampai selama-lamanya. Hal ini ingin mengatakan bahwa Allah bukan hanya saja Allah yang dapat diandalkan ketika kita masih muda, tetapi saat rambut putih pun Tuhan tetap Allah yang sama. Bapak Ibu yang terkasih, nats kita yang sudah kita baca tadi ingin berbicara kepada kita semua tentang kesetiaan Tuhan yang tidak berubah, kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas. Jika kita hubungkan ke dalam kehidupan kita, di dalam kitab ini ada pernyataan bahwa Tuhan menyampaikan kepada Nabi Yesaya, "Aku akan menggendong kamu." Kita diingatkan kepada satu hal, yaitu ketika bagaimana kita hidup ketika Bapak Ibu dan orang tua kami semua sedang pada masa bayi. Pasti orang tua akan sering menggendong kita. Kenapa? Karena orang tua sayang kepada kita semua, orang tua sayang kepada anak-anaknya, sehingga ketika kita masih bayi, orang tua menggendong kita. Ketika bayi digendong, pasti dia akan merasakan yang namanya kehangatan, kasih sayang yang diberikan orang tua kepada seorang bayi. Begitu juga lah Tuhan mengungkapkan kepada umat Israel pada saat itu, di mana umat Israel ketika berada pada masa pembuangan yang sangat lama, masa pembuangannya, mereka tidak hanya bergumul untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Tuhan tidak membiarkan umat Israel untuk menyelesaikan perkara-perkara yang dihadapi mereka di dalam masa pembuangan. Tetapi kasih Allah tidak hanya ditunjukkan kepada umat Israel itu saja, tetapi semua umat manusia yang dikasihi Tuhan dan yang disayangi oleh Tuhan. Sebab Tuhan, Dia adalah Allah yang memelihara dan menciptakan kita, dan Dia juga Allah yang menolong kita dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, melalui nas kita pada hari ini, kita diingatkan Tuhan bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan.
sama seperti orang tua yang mengasihi anak-anaknya, begitu juga Tuhan yang terus-menerus mengasihi kita semua. Oleh sebab itu, seberat apapun keadaan Bapak Ibu semua pada saat ini, apa yang dihadapi oleh orang tua kami di dalam kehidupan kita, bahkan di masa tua pun, di masa tua sekalipun, janganlah pernah berubah untuk tetap setia kepada Tuhan. Jika saat ini Bapak dan Ibu sedang memiliki pergumulan hidup, baik pergumulan di dalam perekonomian, baik pergumulan di dalam segi kesehatan, baik pergumulan di dalam menjalani kehidupan yang ditinggal pasangannya, oleh karena itu merasakan kesepian akibat jauh dari anak-anaknya, jauh dari saudara-saudaranya, bahkan jauh dari cucu-cucunya, janganlah takut, sebab percayalah, di dalam menghadapi itu Tuhan tidak membiarkan Bapak dan Ibu merasakan sendirian, tetapi Tuhan akan tetap selalu menolong dan selalu ada bersama kita. Tetaplah semangat meskipun usia dan fisik kita bertambah lemah, tetapi berkat Tuhan tidak pernah melemah. Sebab menjadi tua adalah suatu anugerah, suatu keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, ketika kita mengalami masa tua adalah anugerah, adalah hal yang istimewa, janganlah merasa melemah. Tetapi tetap ingat bahwa di dalam masa tua ini ada Tuhan yang selalu bersama kita, dan bahwa Tuhan tetap sama dahulu hingga nantinya. Tuhan memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu yang tetap mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang tetap setia, Allah yang tetap sama dahulu hingga sekarang, Tuhan. Ketika kami Bapa sedang mengalami pergumulan yang hidup, kiranya kasih setia-Mu tetap selalu menyertai kami, Bapa. Tuhan, buat di masa kehidupan kami, Bapa, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau yang turut campur tangan di dalam kehidupan kami ini, Tuhan. Tuhan, buat aktivitas kami, hari-hari kami, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang tetap menyertai kami dan memberkati kami, Bapa. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada saat ini. Semoga melalui firman Tuhan kita hari ini dapat menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Selamat beraktivitas dan shalom.